Liverpool mengakhiri tahun 2025 di mana, Sas? Di mana? Di matamu. Liverpool kembali pantatin Manchester United setelah kemarin Munyu yang sempat mantatin Liverpool. Dr. Tirta pun membalas roastingan Sastra Silalahi dengan penuh gairah setelah begadang semalaman. Sementara tim-tim Big Six lainnya memenangkan pertandingan tadi malam kecuali Chelsea. Bahkan mereka menggantikan posisi Ipul yang kini bestian dengan Munyu. Penasaran gimana keseruan IPL pekan ini? Mari kita bahas. Pekan ke-18 IPL kembali dimulai setelah libur Natal usai. Para pelatih dan manajemen harus bekerja keras menjaga stamina para pemain yang biasanya menurun setelah kebanyakan makan opor ayam, ketupat, kue kacang, dan ayam bakar Mak Limah biadab. Banyak tim IPL yang menerapkan aturan ketat di mana tidak boleh ada pemain yang berat badannya naik sampai 3 kg dalam libur Natal untuk menjaga kondisi sebelum Boxing Day. Sebab di Boxing Day inilah biasanya banyak tim yang terpeleset karena jadwal padat dan kondisi pemain yang tak terkendali selepas party. Memang harus sangat ketat ya kan? Meski liburannya cukup singkat. Soalnya ada kawanku baru nyium bau donat saja naiknya 5 kg. Kalau sampai ngaduk mie instan, lingkar perutnya langsung mengalami kemajuan. Akhirnya tainya jadi keras. Terus ketika kalau nya keras, apa yang berdarah? Silet. Dan Boxing Day kali ini dimulai dengan pertandingan Manchester United versus Newcastle United. MU versus NU setelah libur Natal mereka langsung berebut poin. Padahal biasanya cuma beda penentuan awal bulan karena ada yang pakai Ru'yatul Hilal dan ada pula yang pakai metode hisab. Namun kali ini MU dan NU berjumpa di Theater of Dream untuk mengangkat posisi di papan klasemen IPL. Kick off pun dimulai. MU yang tampil tanpa Bruno Fernandes, Mujahir Delik dan Syekh Puji coba main agresif sejak menit-menit awal. Mereka menekan pertahanan Newcastle United lewat Benjamin Sesko, Mason Mount dan Matheus Cunha di lini serang. Hal ini membuat Aaron Ramsdale di bawah Mister Gawang harus bekerja ekstra keras. Sementara Newcastle United beberapa kali coba menebar ancaman lewat Jacob Murphy dan Nick Woltemade. Hanya saja pertahanan Munyu tampak lebih solid dengan duet Martinez dan Aiden Heaven. Ternyata Akademi Munyu sudah mulai menunjukkan taringnya dengan para pemain muda berkualitas. Cuma jangan sampai kerasukan setan dan bikin dracin macam kayu ijo. Gila lu. Di lain sisi, Bruno Guimaraes dari lini tengah Newcastle United juga kerap menebar ancaman. Tapi tiba-tiba kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-24 usai Patrick Dorgu mencatatkan namanya di papan skor. Diawali umpan silang Diego Dalot di kotak penalti yang gagal disapu bersih Woltemade. Bola sundulannya jatuh di depan Dorgu yang langsung melepaskan sepakan voli kaki kiri dan bola tak bisa dijangkau Ramsdale. Gol itu membuat MU lebih bersemangat mengejar gol keduanya. Namun hingga akhir babak pertama skor 1-0 tetap bertahan. Inilah yang aku kagumi dari Manchester United. Mereka itu bisa jadi jago kalau diremehkan dan bisa jadi remeh kalau dijagokan. Masuk di babak kedua, Newcastle United lebih dulu ambil inisiatif serangan. Satu kans didapatkan Fabian Schär pada menit ke-51 ketika menyambut umpan di tiang jauh, tapi bola sepakannya bisa dihadang Dorgu. Kubu tuan rumah juga tak tinggal diam. MU mendapatkan kans emas untuk membuat gol kedua pada menit ke-59. Sesko lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan dengan kiper. Malik Thiaw berhasil mempersempit sudut tembak Sesko, tapi bola bisa disepak dan menghantam Mistar. Newcastle sempat meminta penalti pada menit ke-64 karena pelanggaran Lisandro Martinez kepada Fabian Schär. VAR tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Menurut penjelasan yang beredar, wasit tidak memberikan penalti karena terjadi sentuhan sebelum bola mengarah ke tangan Lisandro Martinez. Memang tipis sekali ya kan? Apakah itu langsung ke tangan atau masih kena bagian dada Martinez terlebih dahulu? Tapi jangankan wasit dan VAR, semua makhluk yang ada di muka bumi ini memang harusnya tunduk pada King MU. Nggak lihat kamera bilang MU lo keren banget. Mending saya makan daripada itu. Newcastle pun terus menekan pertahanan Manchester United di sisa 10 menit laga untuk menyamakan skor, tapi buruknya penyelesaian akhir membuat gol tidak kunjung datang. Seperti di menit ke-90 saat Lewis Mille mendapatkan bola liar di tiang jauh gawang Manchester United. Meski tanpa kawalan, Mille gagal menjaga akurasi sepakan kaki kirinya sehingga bola melambung. Di 7 menit masa injury time, Newcastle United tak bisa mendapatkan gol penyama skor itu sehingga MU akhirnya menang 1-0. Dengan kemenangan ini, MU kini bertengger di posisi 5 klasemen sementara dengan perolehan poin 29 dan berada di atas Liverpool, yang artinya kolom komentar Dr. Tirta kembali ramai pengunjung. Bahkan ada satu fans Munyu yang sombongnya nauzubillah, yakni Sastra Silalahi. Dia bikin video seolah-olah MU sudah treble di musim ini, padahal harusnya tak perlu terlalu ini kan, apalah namanya.
Tapi memang dunia ini bising kali kalau Munyu menang ya kan. Padahal mereka ada di posisi 5 pun karena tim lain belum main. Tapi seolah-olah mereka sudah juara dunia. Tak ada yang lebih gila dari fans MU. Ngaku tim besar dengan sejarah segudang tapi masih dikasih peringkat 5 saja, bahagianya bukan main. Prestasi terbaik mereka musim ini pun kayaknya cuma itu, sama ngalahin Liverpool yang sedang underperform. Bahkan lebih buruknya lagi, semua itu dilakukan Munyu saat mereka tidak sibuk dengan kompetisi Eropa. Nyuk downgrade kali ya kan. Aku yang tiap hari mantengin berita bola saja sudah lupa kapan terakhir MU angkat trofi. Kok ada tim yang ngakunya Big Six EPL tapi masuk Six aja udah dianggap prestasi. Sakit. Gobloknya minta ampun, katroknya minta ampun, tololnya tolol, lapuk semua. Dan benar saja, hanya satu hari fans Munyu bisa menyembuhkan diri setelah tadi malam Liverpool menang 2-1 atas Wolverhampton. Bermain di kandang sendiri, Liverpool bermain agresif sejak menit-menit awal. Mereka mendapatkan peluang pertama pada menit ke-11 dan nyaris berbuah gol andaikan sepakan Hugo Ekitike tidak menerpa tiang. Bahkan mereka tak henti-henti dalam melakukan ancaman seperti layaknya koruptor yang setiap saat makan uang rakyat. Gelombang serangan Liverpool akhirnya berbuah gol pada menit ke-41 saat Ryan Gravenberch mencatatkan namanya di papan skor. Jeremy Frimpong menusuk dari sisi kanan dan mengirimkan umpan tarik yang diselesaikan Gravenberch ke pojok kiri gawang. Kabarnya cutback seperti itu dipelajari Arne Slot dari King Indra Sapri. Kamu tahu, kamu nggak usah pedulikan taktik macam-macam. Dapat bola kamu hajar dan masukin ke gawang. Tak sampai 2 menit Liverpool bikin skor jadi 2-0 lewat gol Florian Wirtz. Serangan balik yang digawangi Ekitike diakhiri dengan umpan terobosan ke kotak penalti. Wirtz menerima bola dan dengan mudah menempatkannya ke gawang Wolverhampton untuk mencatatkan gol pertamanya saat berseragam Liverpool. Gol ini mahal kali kan. Saipul harus membayar 2,5 triliun rupiah dan juga bertengkar dengan Muhammad Salah. Dan nonton bola boleh asalkan timnya jago. Wolverhampton mampu memangkas skor 7 menit setelah jeda lewat Santiago Bueno. Diawali bola yang ditepis tidak sempurna oleh Alisson Becker, Bueno dengan cepat mencocornya di depan gawang. Tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga tuntas dan Liverpool menang 2-1 untuk naik ke posisi 4 besar. Dengan tambahan 3 poin, Liverpool naik ke posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 32 poin dari 18 laga, menggeser Chelsea dan juga Munyu. Dr. Tirta pun membalas ocehan fans Munyu dan tertawa terbahak-bahak setelah Ipul masuk 4 besar dan rivalnya saat ini ada di posisi 6. Itu pun masih bisa disalip tim lain. Makanya kalau mau sombong itu tunggu tim lain selesai main. Masa sombongnya di saat menang jumlah laga, bukan pas angkat piala. Lain kali bos, kalau timnya baru main duluan, jangan nyiapin dulu mas. Nunggu semua tim bermain. Oke. Tapi Munyu juga tak perlu berkecil hati sebab mereka kini punya bestie baru, yakni Chelsea yang memiliki poin yang sama usai tadi malam terkembe Aston Villa. Namun sebenarnya bukan celeng biru yang lemah melainkan Villa yang sedang on fire. Aston Villa menumbangkan tuan rumah Chelsea dengan skor 2-1 pada lanjutan Liga Inggris 2025-2026 Minggu dini hari waktu Indonesia bagian barat, yang menjadi kemenangan ke-11 mereka secara beruntun di semua kompetisi. Villa aja bisa 11 pertandingan tak terkalahkan, masa Munyu 5 win streak saja tak bisa demi fansnya ke tukang cukur. Kasihan kali kan, kepalanya sudah macam beringin Golkar. 448 of not cutting my hair until Man United win 5 games in a row. Tapi si biru juga tak mau kalah dalam melawak. Mereka yang berstatus juara dunia dan juga sempat menjadi kontender Arsenal sedikit demi sedikit merosot dari papan atas klasemen EPL. Kali ini mereka justru dianjurkan Uni Emery El Mr. Good Evening. Penyerang Aston Villa Oli Watkins menjadi pahlawan bagi timnya pada laga yang digelar di Stadion Stamford Bridge London itu dengan melesakkan 2 gol pada menit 63 dan 84 setelah masuk dari bangku cadangan pada menit ke-58, menunjukkan bagaimana patennya strategi dari mantan pelatih Arsenal tersebut. Hebat strategi. Pada laga kontra Chelsea, Aston Villa yang tidak bermain maksimal pada babak pertama harus melihat gawang mereka dibobol penyerang lawan Joao Pedro pada menit 37, memaparkan sepak pojok Reece James. Perubahan permainan Villa di paruh kedua terjadi ketika pelatih Villa Uni Emery memasukkan 3 pemain langsung pada menit 58, yaitu Watkins, Amado Onana dan Jadon Sancho, yang kemudian menghasilkan 2 gol untuk tim tamu dan mengubur Chelsea di tanahnya sendiri. Kecuali ada satu klub warnanya biru namanya Chelsea. Nah itu agak tolol itu. Kekalahan ini membuat Chelsea terdepan dari 4 besar. The Blues kini berada di peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan raihan 29 poin. Posisi tersebut masih terpaut 3 poin dari Liverpool yang mengambil alih peringkat 4, batas akhir zona Liga Champions pada Liga Inggris 2025-2026. Tapi setidaknya bisa satu ranjang dengan Munyu yang cuma 1 peringkat di bawahnya, namun dengan poin yang sama. Cocok kali ya kan Chelsea dan Munyu jadi bestie, karena setauku yang namanya badut warnanya memang kombinasi merah dan biru. Diwala,
di matamu. Tapi kalau dipikir-pikir, benang merah pekan 18 IPL ini adalah Manchester United. Ipul saling pantat dengan Monyu, Chelsea terpongkeng dan kini jadi kawan Monyu, dan pertandingan selanjutnya juga berkaitan dengan Monyu karena yang akan kita bahas adalah sepupu mereka, yakni Manchester City yang terus pepet Arsenal yang ada di puncak klasemen. Manchester City mengamankan kemenangan 2-1 atas Nottingham Forest dalam laga lanjutan Liga Premier Inggris 2025-2026 Sabtu 27 Desember 2025 di City Ground. Gol penentu kemenangan dicetak Ryan Cherky pada menit ke-83 setelah kedua tim bermain imbang hingga pertengahan babak kedua. Padahal fans Arsenal sudah bahagia kali ya kan kalau City bermain imbang. Babak pertama berjalan seimbang meski Manchester City lebih dominan dalam penguasaan bola. Statistik mencatat City menguasai 66,7% bola berbanding 33,3% milik Nottingham Forest. Namun dominasi tersebut belum menghasilkan gol dan skor 0-0 bertahan hingga jeda. Tapi tiba-tiba Manchester City membuka keunggulan pada menit ke-48. Tijani Reinders mencetak gol melalui tembakan kaki kiri dari tengah kotak penalti, memanfaatkan umpan terobosan Ryan Cherky. Rada tolol ya, stupid. Nottingham Forest menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Omari Hutchinson mencetak gol balasan lewat sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti setelah menerima assist dari Igor Jesus. Skor berubah menjadi 1-1 dalam pertandingan kembali terbuka. Dan akhirnya gol kemenangan Manchester City tercipta pada menit ke-83. Ryan Cherky menuntaskan umpan sundulan Josko Gvardiol hasil situasi sepak pojok dengan tembakan kaki kanan ke pojok bawah gawang. Hasil ini membuat Pep Guardiola dan kolega kokoh di posisi kedua untuk tetap menempel Arsenal. Pep Guardiola pun mode ngejar maling memang terbaik kan, padahal mereka kehilangan Omar Marmoush dan Jeremy Doku El Ular Cobra dalam pertandingan ini. Tapi meskipun pengejaran yang dilakukan oleh Manchester City sudah sangat cepat layaknya operasi rahasia Jatan Polda Jatim, namun Arsenal masih aman di puncak klasemen. Arsenal mengatasi tekanan yang diberikan oleh Manchester City. Kemenangan 2-1 atas Brighton and Hove Albion mengembalikan The Gunners ke puncak klasemen. Arsenal menjamu Brighton and Hove Albion di Emirates Stadium Sabtu 27 Desember 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam lanjutan Liga Inggris, sepakan Martin Odegaard membawa tuan rumah memimpin pada menit ke-14. Gol bunuh diri Georgie Rutter pada menit ke-52 menggandakan keunggulan Arsenal. Brighton lantas membalas melalui Diego Gomez pada menit ke-64. Skor 2-1 dijaga Arsenal untuk memastikan kemenangan, sekaligus mengembalikan mereka ke puncak klasemen Liga Inggris. Sebelumnya Manchester City sempat merebut posisi itu dan memberikan tekanan, tapi Arsenal sudah punya mental juara. Arsenal kini mengoleksi 42 poin dari 18 laga, masih 2 poin di depan Manchester City. Tapi laga selanjutnya bagi Arsenal adalah melawan Aston Villa yang tak terkalahkan. Makin seru saja IPL kan. Tak sabar nungguin gajah terpongkeng dan Arsenal kembali jadi pesugihan runner up. Kalau seandainya Arsenal kembali gagal bawa pulang trofi, akankah Arteta dipecat dan digantikan Coach Justin? Entahlah, hanya Roy Suryo yang tahu. Lu so asik bangsat. Thanks for watching.